Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Perkenalkan, di sini Bapak Tatang Hermawan. Bapak sebagai guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial di SMK Negeri 1 Pusaka Negara. Baik, kita masuk ke materi yaitu makhluk hidup dan lingkungannya. Kenapa materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya ini menjadi penting kita pelajari? Karena bagaimanapun juga kita adalah bagian dari lingkungan yang harus bisa menempatkan pada lingkungan, bisa menjaga lingkungan supaya lingkungan tetap kondusif. Bab yang akan dibahas pada bab ini itu adalah erat kaitannya dengan ekosistem, ya, dimana di dalam tujuan pembelajarannya pada bab ekosistem yaitu yang pertama memahami tentang makhluk hidup, yang kedua memahami ciri-ciri makhluk hidup, yang ketiga memahami pengertian dari ekosistem, yang keempat memahami tingkatan organisme dalam ekosistem, yang kelima memahami komponen ekosistem, yang keenam memahami macam-macam ekosistem. Baik, kita masuk. Apa itu pengertian dari makhluk hidup? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Atau dengan kata lain, pengertian dari makhluk hidup adalah makhluk yang mempunyai ciri-ciri hidup, ya, yaitu diantaranya mampu berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Untuk ciri-ciri makhluk hidup yang lain, yaitu yang pertama memerlukan makanan, ya. Jelas di sini kita manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah, ya, dimana kita memerlukan makanan, ya, memerlukan makanan, baik itu makanan yang sifatnya makronutrien ataupun juga mikronutrien. Apa itu makanan yang termasuk makronutrien? Makronutrien artinya makanan yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, ya. Apa saja yang termasuk kebutuhan makronutrien yang diperlukan oleh makhluk hidup ataupun oleh kita khususnya sebagai manusia? Itu makanan-makanan yang pertama, makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, ya. Contohnya adalah nasi, ya, jagung, singkong, ya, kentang dan sebagainya. Itu adalah makanan-makanan yang mensuplai kebutuhan akan karbohidrat. Yang kedua, makronutrien yang kita perlukan adalah yang mengandung protein, ya, baik itu protein nabati ataupun protein hewani. Protein hewani misalkan dari telur ayam, yang didapatkan dari telur ayam, dari ikan laut, dari belut dan sebagainya. Sedangkan untuk protein nabati atau protein yang didapatkan dari jenis tumbuh-tumbuhan, misalkan dari kacang-kacangan, ya, salah satunya adalah kacang kedelai yang bisa kita santap dalam olahan tempe ataupun juga tahu. Yang kedua, untuk ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernapas, ya. Kita di sini semua pasti merasakan, ya, suatu kenikmatan gitu bisa bernapas, di mana bernapas ini adalah kita mengambil gas oksigen, ya, untuk disebarkan, ya, ke seluruh tubuh melalui paru-paru, ya. Nah, melalui paru-paru terus nanti akan ada kaitannya, oksigen tersebut akan dibawa oleh darah, ya, dengan kaitannya pemompaan jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan untuk karbon dioksida hasil dari
proses ya respirasi dari berbagai sel, dari berbagai macam jaringan yang terdapat pada organ seluruh tubuh itu akan dibawa oleh darah dan nanti akan kaitan dengan jantung dan juga nanti akan dikeluarkan ya melalui proses ekspirasi ya, yaitu ada kaitan juga dengan paru-paru. Yang ketiga, ciri-ciri dari makhluk hidup yaitu bergerak ya. Di sini bergerak antara hewan dan juga tumbuhan itu jelas ya akan terlihat berbeda. Kalau gerak pada hewan itu cenderungnya aktif ya, bisa berpindah tempat ya. Sedangkan untuk eh, gerak pada tumbuhan itu sangat terbatas ya, dimana nanti untuk gerak pada tumbuhan itu akan terbagi berbagai macam eh, jenis gerak ya. Ada yang gerak itu disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar ya, ataupun juga gerak yang dipengaruhi oleh dari dalam diri si tumbuhan tersebut gitu. Ciri yang berikutnya adalah untuk makhluk hidup yaitu mengeluarkan zat sisa, di mana zat sisa ini dikeluarkan oleh makhluk hidup ya. Sebagai contoh ada pada manusia yaitu pengeluaran zat sisa bisa berupa urin ya, atau air seni atau air kencing, ataupun juga zat sisa ini bisa hasil buangan ya melalui kulit itu dengan pengeluaran berupa keringat ya. Zat sisa yang lain ampas dari proses pencernaan bisa dikeluarkan melalui anus ya, yaitu berupa feses ataupun juga tinja. Ciri-ciri yang makhluk hidup yang berikutnya adalah mampu beradaptasi ya. Jelas di sini makhluk hidup dikatakan bisa melangsungkan kehidupan di suatu tempat, yaitu adalah kemampuannya mampu beradaptasi. Begitu juga ciri-ciri makhluk hidup yang lain, yaitu peka terhadap rangsangan ya, bagaimana dia akan merespon dari rangsangan yang dari dimana lingkungan tersebut makhluk hidup akan memberikan rangsangan. Sebagai contoh, ketika mata kita dikejutkan dengan adanya sinar atau cahaya yang berlebihan terhadap mata kita, maka rangsangan tersebut akan direspon oleh kelopak mata. Kelopak mata akan menutup ya. Itu contoh dari peka terhadap rangsangan. Contoh ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah berkembang biak ya. Berkembang biak di sini ada kaitannya dengan bagaimana makhluk hidup tersebut itu melangsungkan kehidupannya. Ada jenis-jenis tipe bagaimana berkembang biak pada makhluk hidup ya. Kalau pada hewan itu ada 3 jenis. Bagaimana hewan tersebut itu bisa berkembang biak? Yang pertama, berkembang biak dengan cara bertelur atau disebut dengan ovipar. Yang kedua, bisa dengan beranak atau vivipar. Yang ketiga yaitu dengan cara dia bertelur, telurnya tersebut di dalam perut, dan nanti dikeluarkan dalam bentuk sebuah anak atau yang dikenal dengan ovovivipar. Itu. Selain yang disebutkan tadi, ciri-ciri makhluk hidup yang lain itu adalah mampu tumbuh ya, tumbuh di mana makhluk hidup tersebut itu dari ukurannya ya, ataupun juga volume atau beratnya yang tadinya kecil ringan ya akan menjadi besar dan juga akan berat ya, seperti itu. Ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Materi selanjutnya adalah ekosistem ya, di mana ekosistem itu berasal dari kata oikos, yaitu adalah rumah. Sistem adalah hubungan timbal balik ya. Jadi di pengertian dari ekosistem adalah suatu sistem lingkungan yang terbentuk dari hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungannya ya. Nah, bagaimanakah hubungan ya makhluk hidup terhadap lingkungannya ya? Dimana hubungan dari baik itu di dalam ekosistem itu ada hubungan atau interaksi
antar komponen biotik atau yang komponen yang hidup dengan yang hidup, ataupun juga komponen yang hidup dengan yang mati ya, seperti itu. Nah, poin dari ekosistem di mana setiap komponen dalam ekosistem memiliki fungsi dan peranannya sendiri-sendiri. Selama masing-masing mampu berfungsi, maka keteraturan dalam ekosistem akan terjadi suatu keseimbangan. Keseimbangan dalam ekosistem bersifat dinamis, ya, artinya tidak statis, dapat berubah-ubah, baik alamiah maupun buatan. Ya. Baik, kita lanjutkan komponen penyusun dari ekosistem. Sebelumnya sudah Bapak singgung ya, ada kaitan dengan komponen yang terdiri dari makhluk hidup atau yang disebut dengan biotik ya. Komponen ini bisa disebut juga dengan faktor ya. Di sini ada komponen biotik ataupun juga faktor biotik yang terdiri dari berbagai macam makhluk hidup di dalamnya. Komponen yang kedua adalah abiotik ya. Komponen yang terdiri dari benda-benda mati ya. Di sini juga terkenal selain disebut dengan komponen abiotik, bisa disebut juga dengan faktor-faktor abiotik ya. Contoh dari komponen abiotik, komponen yang tidak hidup, yaitu adalah sinar matahari, ada oksigen, ada karbon dioksida, ada air, ada pasir, ada kerikil, ya, dan tanah dan sebagainya. Ya, itu adalah komponen penyusun ekosistem. Kita lanjutkan ke komponen abiotik ya. Tadi setelah disebutkan, yaitu contohnya ada tanah, ada suhu, ada air, ada udara, ada sinar matahari. Di sini di mana komponen abiotik ini akan berinteraksi ya, akan mempengaruhi ya kepada baik itu antar komponen abiotik ataupun juga akan berpengaruh kepada komponen biotik ya. Sebagai contoh adalah komponen abiotik dari karbon dioksida, sinar matahari, air ya, itu akan mempengaruhi proses dari reaksi fotosintesis pada tanaman ya. Baik, kita lanjutkan yang selanjutnya adalah komponen biotik ya. Komponen biotik di sini terdiri dari makhluk-makhluk hidup ya. Berdasarkan dari kemampuannya makhluk tersebut menghasilkan makanan sendiri ataupun tidak, ini akan dikenal ada dua jenis komponen biotik, yaitu yang pertama autotropik atau disebut dengan autotrop ya, di mana makhluk hidup tersebut mampu menghasilkan makanan sendiri ya. Misalkan dari jenis tumbuhan hijau, berbagai macam jenis tumbuhan hijau. Contoh yang lain ada bakteri-bakteri tertentu juga termasuk mampu menghasilkan makanan sendiri ya. Yang kedua adalah heterotropik atau heterotrop ya, di mana makhluk hidup ini tidak mampu menghasilkan makanan sendiri ya. Di mana heterotrop ini akan dapat energi ataupun juga mendapatkan makanan dari proses memakan ya, baik itu memakan sebagai produsen ya, memakan produsen ataupun juga memakan hewan yang lain ya, ataupun juga interaksi antar konsumen ya, nanti ada konsumen primer, sekunder dan tersier dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan berikutnya tiga komponen biotik ya, berdasarkan peranannya tadi Bapak udah singgung, ada sebagai produsen ya, di mana ini tadi bersifat autotrop atau heterotrop. Nah ya, oke. Produsen itu bersifatnya tadi adalah autotrop, mampu menghasilkan atau mensintesis makanan sendiri ya, dari proses, contohnya adalah dari proses fotosintesis ya. Di sini terdiri dari tumbuhan hijau ataupun juga bakteri ya. Selanjutnya peranan yang kedua dari penyusun biotik adalah sebagai konsumen, di mana kelompok organisme ini tidak mampu mensintesis makanan sendiri, hanya bisa mengkonsumsi makanan yang sudah jadi ya, contohnya hewan dan manusia.
Yang ketiga, komponen penyusun biotik adalah sebagai pengurai ya atau decomposer. Nah, nanti di sini ada sebagai pengurai, sebagai decomposer, sebagai pembusuk ya, itu yang terdiri dari berbagai macam jenis bakteri dan juga jamur ya, yang akan membusukkan dari sisa-sisa makhluk hidup tersebut supaya bisa mengalami siklus menjadi bahan ya, yang akan merubah bahan organik menjadi anorganik yang nanti akan masuk ke siklus, kembali ke siklus awal dari peranan siklus, misalkan adalah siklus dari materi ya, seperti itu. Pengurai yang berikutnya selain sebagai decomposer ada juga sebagai detripor ya. Jadi di sini adalah pemakan dari serpihan-serpihan dari makhluk hidup ya. Contoh dari detripor itu contohnya adalah cacing, ataupun juga larva dari lalat atau belatung ya di sini. Nah, di sini secara gampangnya untuk pengurai decomposer itu adalah kelompok organisme heterotop yang mampu menguraikan organisme yang lain yang telah mati ya, atau bahan organik akan dirubah menjadi bahan yang lain lebih sederhana atau anorganik untuk dikembalikan ke alam untuk masuk ke dalam siklusnya kembali. Baik, berikutnya dari faktor biotik berdasarkan tingkat organismenya dalam ekosistem ya. Itu ada sebagai individu. Individu di sini berarti si hewan atau makhluk hidup itu hanya bersendirian ya, seorang ataupun seekor ya. Contohnya seorang manusia, sebatang pohon ataupun seekor hewan ya. Nah, individu-individu dari jenis yang sama ya, yang hidup di suatu daerah dengan waktu yang sama itu akan berkelompok. Berkelompok akan membentuk yang namanya populasi ya. Di mana populasi-populasi ya berbagai jenis makhluk hidup yang menempati suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu itu akan membentuk sebuah komunitas ya, yang nanti komunitas-komunitas tersebut ya dan lingkungannya yang saling berinteraksi ya, dan akan membentuk hubungan timbal balik di antara abiotik ataupun biotik di dalamnya ya, itu akan membentuk sebuah ekosistem ya. Tadi ekosistem itu adalah sistem alam di mana terjadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem ya di mana yang akan diklasifikasikan berdasarkan iklim serta tumbuhan dan hewan yang ada pada suatu ekosistem tersebut, yaitu akan membentuk sebuah bioma ya. Jadi bioma di sini ada bioma gurun, bioma padang pasir, bioma tundra dan sebagainya. Nah, lebih besar lagi permukaan bumi ya, yang terbentuk yang di dalamnya ada makhluk hidup, interaksi makhluk hidup dengan benda-benda mati ya, itu akan membentuk sebuah biosfer ya, di mana di sini biosfer itu adalah semua ekosistem yang ada di bumi beserta atmosfer yang melingkupinya saling berinteraksi membentuk biosfer ya. Jadi biosfer itu adalah permukaan bumi ya, baik itu bisa berupa daratan ataupun juga berupa perairan. Selanjutnya macam-macam dari ekosistem ya. Ekosistem ini ya bisa ada ekosistem secara alami ya, ataupun juga ekosistem buatan. Ekosistem alami di sini ada secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem air atau akuatik ya, di mana di sini akan terdiri dari ekosistem yang termasuk ekosistem akuatik atau air itu adalah ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem estuari, ekosistem pantai, ekosistem sungai, ekosistem terumbu karang, ekosistem laut dalam, ekosistem lamun ya. Yang kedua ada ekosistem terestrial atau ekosistem darat yang tadi sudah disinggung sebelumnya, ada tundra, ada kars, ada hutan hujan tropis, ada hutan gugur, ada taiga, savana, ada padang rumput, ada gurun
dan sebagainya. Sedangkan ekosistem buatan ya misalkan dari danau, bendungan, hutan tanaman produksi ya seperti hutan jati, hutan pinus ya. Ekosistem buatan yang berikutnya contohnya adalah agroekosistem berupa sawah tada hujan, sawah irigasi, perkebunan sawit, ekosistem pemukiman seperti kota, desa ya dan sebagainya ya itu termasuk macam-macam ekosistem ya. Baik mungkin pembelajaran makhluk hidup dan lingkungan dari Bapak cukupkan sekian ya karena dibatasi oleh waktu juga ya. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.